Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisduta Widiawan, NIM 230101391301110. Saya dari kelas IPTC kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana dan cara menghitung nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan nilai repeatabilitas dalam kelas serta antar kelas pada suatu permasalahan dalam peternakan. Oke, sebelumnya, kenapa sih kita harus mempelajari tentang heritabilitas? Nah, teman-teman, di sini menjelaskan bahwa heritabilitas bukan parameter genetik yang mengukur kemampuan seorang ternak, pejantan, ataupun indukan untuk dapat mewariskan sifatnya kepada sang turunan. Sifat itu dapat berupa bobot lahir, bobot sapi, bobot telur, ataupun bobot dewasa. Nah, di sini tentang nilainya antara 0 hingga 1. Yang kedua adalah korelasi genetik. Korelasi genetik itu merupakan parameter genetik yang menghubungkan dua sifat yang berbeda oleh genetik ekspresi aditif yang berbeda. Di sini dijelaskan bahwa faktor genetik itu parameternya berada pada min 1 hingga positif 1. Jika nilainya mendekati positif 1, maka ekspresi gen keduanya akan akurat sehingga kemungkinan untuk terulang kembali sangatlah besar. Yang ketiga adalah repeatabilitas, teman-teman. Repeatabilitas itu merupakan parameter genetik yang mewariskan sifat yang sama kepada individu selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa parameter genetik itu memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Nah, lalu terdapat dua jenis repeatabilitas, yaitu repeatabilitas dalam kelas dan repeatabilitas antar kelas. Repeatabilitas dalam kelas itu dilakukan apabila hanya terdapat dua data saja. Nah, untuk repeatabilitas antar kelas itu menggunakan lebih dari dua data. Jadi praktikum ini adalah untuk mengetahui cara menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yang benar, sehingga dapat melakukan seleksi ternak yang baik pada hewan-hewan yang dipelihara. Manfaat yang dapat diambil dari praktikum ini adalah kita dapat mengetahui seleksi ternak yang baik pada ternak. Nah, jadi kita tahu bagaimana kondisi ternak yang baik, sehingga kita dapat memilah-milah ternak yang baik dengan ternak yang kurang baik. Terus juga kita dapat memberikan kondisi yang baik kepada peternakan karena memiliki genetik yang bagus dan kualitas yang bagus, dan sehingga memberikan produktivitas yang tinggi. Heritabilitas. Pada bagian ini kita akan menyelesaikan masalah yang ada di peternakan sapi PO di Desa Sumberjo. Diperoleh bobot lahir dan bobot sapi PO berdasarkan data recording. Terdapat 4 pejantan dan 5 betina yang menghasilkan beberapa keturunan. Bantulah peternak untuk menghitung heritabilitas, bobot lahir dan bobot sapinya, korelasi genetik, dan repeatabilitas antar kelas dan dalam kelasnya, teman-teman. Tahap pertama yang kita lakukan adalah membuat rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir. Nah, di situ kita juga menentukan N atau jumlah total anak, S atau jumlah pejantan, NI atau jumlah anak per pejantan, dan K atau koefisien anak per pejantan. Selanjutnya teman-teman menghitung nilai dari FK, JKS, JKW, DBS, DBW, KTS, dan KTW-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita membuat tabel ANOVA teman-teman seperti ini yang telah diisi oleh rumus-rumus. Selanjutnya kita menghitungnya teman-teman dari faktor koreksi atau FK-nya, JKS, JKW, DBS, DBW, KTS, KTW, mu kuadrat W, mu kuadrat S-nya teman-teman. Setelah ditentukan nilai mu kuadrat W dan mu kuadrat S-nya, maka nilai heritabilitas dapat dihitung dengan rumus 4 dikali mu kuadrat S per mu kuadrat S plus mu kuadrat W. Ditemukan nilai negatif teman-teman. Hal ini dikarenakan karena ada beberapa faktor, yaitu dapat dikarenakan genetik pejantan yang kurang baik ataupun manajemen perkandangan yang telah mendominasi kehidupan dari ternak sehingga mempengaruhi keturunannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas heritabilitas bobot sapinya teman-teman. Sama seperti bobot lahir ya teman-teman. Di sini kita pertama membuat heritabilitas bobot sapinya berdasarkan rekapitulasinya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel ANOVA-nya dan selanjutnya menghitungnya teman-teman. Sama seperti tadi, sehingga didapatkan nilai mu kuadrat S dan mu kuadrat W-nya. Selanjutnya kita dapat melakukan penghitungan heritabilitas bobot sapi ya teman-teman. Di sini kita dapat menghitungnya dengan memasukkan nilai mu kuadrat S-nya dan mu kuadrat W-nya sehingga didapatkan hasil seperti berikut ini.
Selanjutnya kita akan menghitung pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi. Di sini kita juga harus membuat rekapitulasi data dari bobot lahir 1 dan bobot sapi 1, sehingga kita dapat menentukan isi dari tabel ANOVA-nya. Teman-teman harus menghitung faktor koreksi terlebih dahulu, hingga teman-teman mendapatkan nilai dari COV-S-nya teman-teman, sehingga dapat dimasukkan ke dalam tabel ANOVA. Setelah menentukan nilai dari hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau COV-S, teman-teman dapat menghitung nilai korelasi genetiknya dengan rumus COV-S per akar 4 dikali mu kuadrat X bobot lahir dikali 4 kali mu kuadrat X bobot sapi. Ditemukan nilai 0,226 yang menandakan bahwa terdapat hubungan antara bobot lahir dan bobot sapinya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba menduga nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir. Teman-teman harus membuat rekapitulasinya terlebih dahulu, sehingga ditemukan nilai sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Selanjutnya, kita menghitung nilai repeatabilitasnya dengan persamaan R sama dengan sigma XY dikurangin sigma X sigma Y per N dibagi akar sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat per N. Ditemukan nilai positif terhadap nilai repeatabilitas bobot lahir. Hal ini menandakan bahwa bobot lahir dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir adalah menduga nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Yang pertama teman-teman lakukan adalah membuat rekapitulasinya terlebih dahulu. Selanjutnya menentukan M dot atau jumlah total anak, M dot atau jumlah total seluruh ternak, MI atau jumlah banyaknya ulangan data, dan K sama dengan koefisien anak per pejantan. Setelah itu buatlah tabel ANOVA-nya dan hitunglah seluruh hitungan yang ada di dalamnya. Sehingga didapatkan data seperti berikut ini. Setelah didapatkan nilai kuadrat tengah harapan B atau mu kuadrat B dan kuadrat tengah harapan W atau mu kuadrat W, teman-teman dapat menghitung nilai repeatabilitasnya dengan persamaan R sama dengan mu kuadrat B per mu kuadrat B plus mu kuadrat W. Yang dapat diambil dari praktikum ini adalah didapatkan nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi sebesar min 0,33 dan 1,74. Lalu korelasi genetik sebesar 0,226 dan repeatabilitas dalam kelas serta antar kelas sebesar 2,71 dan 0,93.